Oke, selanjutnya di sini ini ada contoh soal dengan materinya itu transformasi Fourier. Di sini terdapat fungsi dengan persamaan fungsinya itu ft sama dengan e pangkat negatif at. T dengan batasnya itu fungsinya itu fungsi e pangkat negatif at ketika t-nya itu lebih dari 0. Ketika t-nya itu kurang dari 0, maka fungsi tersebut adalah 0. Maka di sini pertanyaannya itu kita harus mengubah ft ini menjadi fungsi ini dalam domain t menjadi domain omega atau domain frekuensi. Lalu kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu f omega sama dengan transformasi Fourier dari ft sama dengan integral dari minus ta hingga ta hingga ft dikalikan e pangkat minus j omega t. Oh ya, j ini itu imajiner ya. Lalu kita masukkan saja dengan batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu ta hingga, dengan fungsinya itu e pangkat minus at dikalikan e pangkat minus j omega t dt. Lalu kita gunakan sifat eksponensial, kita operasikan jadi seperti ini. Kita integralkan, maka dapatlah hasil negatif 1 per a ditambah j omega dikalikan e pangkat minus dalam kurung a ditambah j omega tutup kurung dikalikan t. Kita masukkan nilai batas atas dan juga batas bawahnya, maka didapatlah hasil negatif e dipangkatkan negatif dalam kurung a ditambah j omega tutup kurung dikalikan ta hingga per a ditambah j omega. Maka didapatlah ada seterusnya, maka didapatlah hasilnya itu 1 per a ditambah j omega. Nah, itu untuk transformasi Fourier dari domain waktu ke domain frekuensi. Bagaimana jika sebaliknya dari domain frekuensi ke domain waktunya? Pertama, kita di sini terdapat soal f omega itu sama dengan 10 j omega ditambah 4 per j omega dikuadratkan ditambah 6 j omega ditambah 8. Karena untuk mempermudah perhitungan, variabel j omega-nya itu kita ganti dengan s saja. Maka fs sama dengan 10s ditambah 4 per s kuadrat ditambah 6s per plus 8. Kita operasionalkan pecahannya menjadi 10s plus 4 per s plus 2 dikalikan s plus 4. Maka di sini kita gunakan pecahan parsial, kita akan mencari nilai a dan juga nilai b-nya saja. Maka kita masuklah ke pecahan parsial, 10s plus 4 itu sama dengan a dikalikan s plus 4 ditambah b dikalikan s plus 2. Maka kita dapatlah perhitungannya, a plus b dikalikan s ditambah 4a ditambah 2b. Maka karena di sini yang memiliki variabel s itu adalah 10s, maka a plus b sama dengan 10 dan 4a ditambah 2b itu sama dengan 4. Kita eliminasi b-nya itu buat dapat nilai a, maka dapatlah nilai a-nya itu negatif 8. Substitusi nilai a-nya ke persamaan, ke salah satu dari persamaan ini. Kita substitusi ke a plus b saja biar lebih mudah, maka dapatlah nilai b-nya itu sama dengan 18. Kita substitusi nilai b dan juga a-nya ini, sehingga fs-nya itu sama dengan negatif 8 per s plus 2 ditambah 18 per s plus 4. Nah, sekarang kita ganti lagi nih variabel s-nya itu dengan j omega ke format awalnya. Maka f j omega itu sama dengan 18 per j omega plus 4 dikurang 8 per j omega plus 2. Nah, setelah kita ubah, kita akan mengubahnya itu ke domain waktunya. Nah, domain waktunya itu diubah dengan cara menginverskan persamaan di atas ini, persamaan jw-nya. Karena 18 per j omega plus 4 itu bisa diubah menjadi 18 dikalikan e pangkat negatif 4t. Untuk 8 per j omega plus 2 diubah menjadi 8 kalikan e pangkat negatif 2t. Setelah itu kita masukkan ke persamaannya, sehingga dapatlah fungsi ft-nya itu sama dengan dalam kurung 18e pangkat negatif 4t dikurang 8e pangkat negatif 2t dikalikan ut. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal discrete Fourier transform yang soalnya itu memiliki sebuah fungsi itu memiliki nilai komponen frekuensinya itu 1, 2, 3, dan 4. Untuk n-nya itu indeksnya itu dari 0 hingga 3. Nah, tentukan nilai transform frekuensinya itu atau x kali. Nah, untuk persamaan dft-nya sendiri bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ada bentuk lain dari bilangan e pangkat minus j dikalikan 2pi per n dikalikan kn, yaitu bentuknya itu adalah wn seperti ini. Lalu kita
Pertama, carilah jumlah sampel terlebih dahulu. Di sini kan ada sampelnya itu ada 4 ya. Maka N kapitalnya itu sama dengan 4. Maka W4 itu sama dengan E pangkat negatif C dikalikan 2 pi per 4. Ini bisa menjadi pi per 2. Karena bentuk dari E uh, J pi per 2. Ini tuh bentuknya bisa menjadi cos pi per 2 dikurang J sin pi per 2. Nah, karena kita tahu cos pi per 2 itu hasilnya 0 dan sin pi per 2 itu hasilnya 1, maka hasilnya itu negatif C. Nah, untuk penjabaran sini kita masuk ke tahap penjabaran discrete Fourier transformnya. Karena di situ dapat sigma, maka ini penjabarannya itu akan dilakukan sebanyak 4 kali dengan indeks awalnya itu bermula dari 0 hingga menjadi 3. Untuk indeks pertama, untuk penjabarannya sendiri kita tuliskan x0, maka indeks ke 0 dikalikan W4 dengan N-nya itu 0 juga, ditambah X dengan indeks pertama, dikalikan W4, W4, dari W4 dipangkatkan 1 kali K, ditambah X indeks kedua, dikalikan W4, dipangkatkan 2K, ditambah X indeks ketiga, dikalikan W4, itu dipangkatkan 3 kali K. Kita masukkan nilai-nilainya, X0 berarti ini tuh merupakan indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Maka indeks ke-0-nya itu adalah 1, dikalikan W40 tadi adalah negatif J, ditambah indeks ke-1-nya itu adalah 2, dikalikan negatif J pangkat K, ditambah 3, dikalikan negatif J pangkat 2K, ditambah 4, dikalikan negatif J pangkat 3K. Lalu kita, ya ini pangkat 0 ya. Nah, karena bilangan negatif imajiner itu dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Sehingga 1 ditambah 2 dikali negatif J pangkat K, ditambah 3 dikalikan negatif 1 dipangkatkan K, ditambah 4 kalikan J pangkat K. Ini untuk penjabaran DFT XK-nya. Sekarang kita akan memasukkan nilai indeks dari 0 hingga ketiganya. Pertama, masukkan nilai K-nya itu 0 dulu. Ketika nilai K-nya 0, maka dapatlah hasil 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Untuk K-nya sama dengan 1, maka dapatlah hasil 1 dikurang 2J dikurang 3 ditambah 4J, hasilnya itu negatif 2 plus 2J. Untuk K-nya itu sama dengan 2, didapat hasilnya 4 ditambah 6J kuadrat, karena nilai J-nya itu kan sama dengan akar minus 1. Karena J kuadrat, berarti ini dikuadratin kuadrat, maka hasilnya itu negatif 1. Karena negatif 1 berarti 4 dikurang 6 hasilnya itu negatif 2. Untuk K3 yaitu hasilnya 1 dikurang 2J pangkat 3 dikurang 3 plus 4J pangkat 3. Sederhanakan jadi negatif 2 plus 2J pangkat 3. Maka dapatlah hasil negatif 2 dikurang 2J. Untuk hasil akhirnya sendiri, sini XK itu sama dengan 10, negatif 2 plus 2J, negatif 2, negatif 2 dikurang 2J. Ini adalah indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Itu untuk hasil akhir dari discrete Fourier transform. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan terdapat soal FFT atau fast Fourier transform. Di sini kita menggunakan soal yang sama seperti DFT yang tadi, cuman menggunakan caranya itu fast Fourier transform. Di sini caranya itu mungkin sedikit berbeda ya. Pertama, di sini memiliki jumlah sampel yang sama, yaitu 4, dengan indeksnya itu dari 0 hingga 3, dengan masing-masing elemennya itu bernilai 1, 2, 3, dan 4. Dan tentukan XK-nya. Pertama, kita akan mengurutkan ulang inputnya itu. Di sini indeks awalnya itu 0, maka kita pakai bilangan binernya dulu. 0 itu 00, 1 itu 01, 2 itu 10, 3 itu 11. Setelah itu kita balik bilangan binernya. Contoh ini 01, maka jadi 10, 10 jadi 01 gitu. Nah, setelah dibalik kita definisi ini, indeks barunya, yaitu kan 00 itu 0. 10 itu berarti 2, 01 itu 1, 113. Berarti indeks barunya itu 0, 2, 1, 3. Nah, untuk indeks barunya ini harus memiliki nilai baru juga kan. Nah, untuk indeks baru itu berarti indeks ke 0 itu kan nilainya 1. Indeks kedua itu nilainya 3.
Indeks ke-1 itu nilainya 2, sama indeks ke-3 itu nilainya 4. Maka nilai komponen yang barunya itu ada 1, 3, 2, 4 gitu. Urutannya itu menjadi ini urutan input yang baru. Nah, setelah kita nentuin urutan input yang baru, kita harus nentuin juga nih Tweedle factor dengan nilai sampelnya itu 4 atau n kapitalnya itu 4. Kita itu pakai rumus yang tadi ya, Wn pangkat nk-nya. Di sini W-nya itu 4, maka cos pi per 2 dikurang J sin pi per 2 itu kan sama dengan negatif J ya. Karena pangkat atasnya itu harus 0, maka n-nya itu 0, maka dan imagine dan pangkat 0 itu hasilnya itu adalah 1. Lalu ada W4 pangkat 1, min J itu kalau dipangkatkan 1 itu hasilnya tetap min J. Ini untuk Tweedle faktornya. Lalu di sini masuk ke langkah kombinasi dua titik, yaitu untuk tahap pertamanya. Nah, ini tuh kita pakai faktor pengalinya itu karena ada dua titik ya. Karena sampelnya itu kita pakainya 2 saja. Karena nilai W2 pangkat 0 itu sama dengan 1, kita masuk nih kan ada dua grup nih. Grup yang pertama itu indeksnya 0 dan 2 dulu. Kita pakai indeks yang berdekatan, pakai indeks yang baru ini nih. Ini kan indeks yang baru yang berdekatan itu 0, 2 sama 1, 3. Jadi kita pakai yang pertama, ini buat stage pertama. Ini buat stage pertama, ini buat stage kedua atau tahap satunya tahap 2. Jadi tahap pertamanya itu buat nentuin nilai frekuensi pada indeks ke 0 sama 1. Untuk tahap kedua buat nentuin nilai dari indeks ke 2 sama 3 gitu. Untuk nilai dari x1 0 itu sama dengan x0-nya ditambah W2 pangkat 0 dikalikan x2 itu sama dengan x0-nya itu tadi 1 dan x2-nya itu sama dengan 3. Untuk nilai dari x0 sama x2-nya ini tetap memakai nilai komponen yang ini ya, nilai komponen yang sudah tertera. Maka didapatlah hasil 1 ditambah 1 dikalikan 3 itu sama dengan 4. Yang nilai nentuin x1-nya itu ini sama, tapi nilainya itu dikurang W2 dipangkatkan 0 dikalikan x2 itu sama dengan 1 dikurang 1 dikalikan 3 itu sama dengan negatif 2. Dan untuk selanjutnya, kita menggunakan indeks yang 1 sama 3 tadi yang berdekatan. Kita lakukan operasi yang sama seperti yang di atas, tapi dengan nilai indeks yang berbeda. Maka dapatlah hasil 6 untuk x12 dan juga negatif 2 untuk x13. Maka didapatlah x1k itu sama dengan 4, negatif 2, 6, negatif 2. Nah, untuk nilai x1k ini itu bakal dipakai ketika kombinasi 4 titik atau untuk di stage keduanya. Nah, untuk yang stage kedua itu karena kita menggunakan 4 titik, berarti kita akan menggunakan Tweedle faktornya itu yang n sama dengan 4. Maka kita menggunakan dua Tweedle faktor, Wn pangkat 0-nya itu sama dengan 1 dan Wn pangkat 1-nya itu sama dengan negatif J. Untuk tahap pertama, karena ini menggunakan 4 titik, kita pakai indeksnya itu yang agak berjauhan atau yang jaraknya itu lebih dari 1, berarti yang jaraknya itu 2 step. Karena indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4, berarti untuk grup yang pertama yang ini indeksnya itu 0 dan 2, yang ini indeksnya itu 1 dan 3. Di sini kita untuk menentukan indeks x0-nya itu menggunakan rumus sama dengan x1 0 ditambah w4 0 pangkat 0 dikalikan x1 2. Jadi di sini untuk nilai x1-nya ini dia menggunakan hasil dari yang stage pertama atau tahap pertama, sehingga kita masukkan nilai-nilainya. X10 itu sama dengan 4 dan x12 itu sama dengan 6. Maka 4 ditambah 1 dikalikan 6 itu sama dengan 10. Hal tersebut sama untuk perhitungan indeks 2, 1, dan 3-nya. Maka didapatlah negatif 2 untuk x2 dan negatif 2 plus 2j untuk x1, lalu negatif 2 dikurang 2j untuk x3. Maka didapatlah hasil akhirnya itu xk sama dengan 10, negatif 2 plus 2j, negatif 2, negatif 2 dikurang 2j. Nah, kalau dilihat dengan hasil akhir yang menggunakan DFT itu sama hasilnya. Baik, sekian penjelasan dari contoh-contoh soal materi Fourier matematika teknik. Semoga bermanfaat.